Akhirnya Alex Pastor mengambil alih kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia jelang lawan Bahrain hari Selasa besok. Loh, kok bisa? Emang udah paling bener tuh kayak gini ya. Emang udah paling bener dari awal tuh harusnya tuh kayak gini. Gue trauma lawan El Kanguru kemarin ya. El Bintang Laut 1 tuh ya udah kebobolan, malah senyum-senyum. Jelang lawan El Minyak Bahrain besok tanggal 25, Alex Pastor akan mengambil alih kepelatihan Kluivert. Gua setuju banget kalau ini mas, setuju 100%. Ada satu hal yang menarik teman-teman ketika timnas sedang latihan. Ternyata yang mengarahkan kemudian yang sibuk adalah Alex Pastor. Mungkin di pertandingan atas Bahrain ini teman-teman, itu yang memegang kendali adalah Alex Pastor. Dan semua netizen setuju nih, memang harusnya Alex Pastor lah yang menjadi pelatih dari timnas Indonesia, bukan Patrick Kluivert. Bukan, harusnya ini yang harus jadi pelatih tuh Alex Pastor yang cocok, bukan Patrick Kluivert. Dan ini muncullah spekulasi bahwa untuk pertandingan antara Bahrain ini yang memegang kendali dan juga pelatihnya itu Alex Pastor, bukan Patrick Kluivert. Dan kita aminkan, saya setuju teman-teman untuk pelatihnya nanti yang memegang kendali di pertandingan nanti adalah Alex Pastor. Yang meramu, meracik, mengatur semuanya Alex Pastor. Itu menjadi lebih realistis dan juga kita lebih percaya itu daripada dengan Patrick Kluivert. Kita lihat tuh. Kayak dia deh nanti, atau Patrick diganti pelatihnya ini aja lah, harusnya dia pelatihnya tuh. Oh, dia yang lebih sibuk tuh daripada Patrick Kluivert. Harusnya memang dia si pelatih timnas kita itu Alex Pastor. Akhirnya Alex Pastor mengambil alih kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia jelang lawan Bahrain hari Selasa besok. Loh, kok bisa? Mari kita bahas. Yaps, jadi ada di salah satu momen tertangkap kamera ketika skuad timnas Indonesia udah sampai di Jakarta dan menggelar latihan. Terlihat ada Alex Pastor yang sedang berjalan dengan arahan dan beriringan dengan Patrick Kluivert. Dan di momen ini sangat terlihat Alex Pastor lah yang memberi arahan kepada para pemain. Sedangkan Patrick Kluivert hanya berjalan sama seperti para pemain timnas Indonesia. Hal ini juga terlihat ketika timnas Indonesia melawan Australia kemarin, di mana Alex Pastor lah yang memberi arahan kepada para pemain timnas. Sedangkan Patrick Kluivert hanya menggulung tangannya sambil memegang dagunya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak Alex Pastor yang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia? Jujur aku pribadi pun sangat bingung guys. Karena memang seharusnya memang Alex Pastor lah yang jadi pelatih utama, karena dia memiliki karakter dan passion di bidang itu. Dan semoga ketika kita melawan Bahrain besok, Alex Pastor benar-benar menganalisa kekuatan dan kelemahan dari Bahrain agar timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Jadi kira-kira apa nih fungsi Patrick Kluivert di timnas Indonesia menurut kalian? Emang udah paling bener tuh kayak gini ya. Emang udah paling bener dari awal tuh harusnya tuh kayak gini. Gue trauma lawan El Kanguru kemarin ya. El Bintang Laut 1 tuh ya udah kebobolan, malah senyum-senyum. Jelang lawan El Minyak Bahrain besok tanggal 25, Alex Pastor akan mengambil alih kepelatihan Kluivert. Gue setuju banget kalau ini mas, setuju 100%, 1000%, 100.000%, 1.000.000%, 1000 kuadriliun segala macem. Kalau itu LO plus anjir, kalau itu Pertamina kalau itu ya. Tapi gue setuju gue mah mending Alex Pastor ya, mending Alex Pastor. Lagian ya waktu lawan El Kanguru kemarin kelihatan siapa yang lebih berwibawa, lebih cocok sebagai pelatih ya. Alex Pastor malah lebih banyak berinteraksi dengan para pemain di pinggir lapangan. Sedangkan Patrick Kluivert El Bintang Laut gini-gini doang, senyum-senyum bolak-balik. Kata gue mah emang dari awal itu posisinya tuh ketuker ya, ketuker. No, lu lihat no, kelihatan siapa yang lebih berwibawa sebagai pelatih. Lu lihat Alex Pastor tuh anjir. Tuh El Bintang Laut malah nangkir dong di belakang. Emang CV-nya emang pelatih nih ya. Alex Pastor emang pelatih CV-nya. Kalau El Bintang Laut lebih ke asisten pelatih memang. Aduh, semoga menang lah besok lawan Bahrain. Tolong ya Om Alex ya, please ya, 3 poin ya, amin. Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut ya pernyataan dari coach Alex Pastor. Timnas Indonesia tidak cocok bermain dengan gaya total football. Lagi gak cocok lah kita. Gaya apaan sih pakai total football? Pemain-pemain kita tuh bukan pemain-pemain grade S, bukan Barcelona kita. Pemain grade A+. Sadar diri lah. Coach Alex Manchester Pastor City ya, timnas Indonesia tidak cocok bermain dengan gaya total football. Saat awal menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, Coach Alex Pastor pernah bilang kalau total football tidak cocok dengan gaya permainan tim nasional Indonesia. Karena pemain-pemain komposisinya tuh bukan pemain-pemain, emang lu di dalam lu siapa pemain-pemain kayak Manchester City, kayak Real Madrid? Sadar diri lah. Bukan Udah dah, jangan macem-macem. Yang terpenting tuh hasilnya menang. Mau main kayak gimana pun, yang terpenting hasil.
Udah dah. Pakai gaya total football, total kalah iya lu. Nah, iki mending iki nih aku. Cocok. Alex Pastor mengambil aura alih kemenangan pelatihan sudah depan Patrick. mata. Jelas-jelas nih iki. Jadi luweh humble, luweh ketoke luweh merangkul ngono nek menurutku nek sing anu Alex Pastor iki. Nek menurutmu piye cah? Nek aku cocok iki, nek aku cocok iki. Aku juga cocok dia. Celirit nek menurutku iki daripada Patrick kampret kae. Ya semoga wae didoakan ya taktik yang dilakukan Alex Pastor nanti bisa membawa perubahan drastis kemenangan untuk timnas Indonesia. Ngono boleh ya. Salam celirit boleh. Ini apa nih? Di pantai Australia Coach Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari langit. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3. Oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada, ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya. Walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke, jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STE aja kemarin sebelum dipecah itu nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke, harus pokoknya ini tuntutannya udah satu, udah pildun. Udahlah guys, kita doakan mudah-mudahan nanti timnas ini menghajar Bahrain. Amin, Tapi amin. ini masih kesel dengan kekalahan 1-5 atas Australia kemarin nih. Dan yang lebih ngeselin lagi nih, ini para pundit sepak bola ini komennya gini nih. Nih, ya. Dia Proses bilang lagi. Proses apa lagi, woi? Ya, itu satu. Yang kedua, katanya ini para pemain nggak tahu taktiknya Patrick. Gimana nggak tahu taktiknya Patrick? Kan bahasa udah sama dari Belanda. Justru kemarin yang dibilang nggak tahu taktik itu waktu STY sama anak-anak timnas. Coba mikir. Ini yang paling ngeselin lagi nih. Gak penting tentang lolos Piala Dunia sepak bola kita. Terus selama ini kita liga permainan mau ngapain kalau nggak lolos ke Piala Dunia? Ini paling kalau nggak bulan puasa nih ya. Tapi orientasinya permainannya bagus, keren gitu. Kita baru tahu ternyata taktik parkir bus yang dilakukan STY adalah jitu. Coba, menurut teman-teman gimana? Sob, komen di bawah ini ya. Check it out. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok. Sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Lu ikut out. Kita bang kecewa. Kita semua kecewa. Datengin langsung dia. Jangan terus belain Belanda. Kita semua kecewa, Pak. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi perlu bertahan. Boleh. Langsung disamperin, dikritik ini Justin ini. Ke Justin ya. Banyak dari kalian yang minta gue buat bahas ini boy, terkait dengan El Plin-Plan yang disamperin langsung away day ke Australia oleh pencinta timnas Indonesia dan diminta langsung kritis kepada El Bintang Laut Patrick Kluivert. Tapi kalau boleh jujur boy, bukan ini yang mau gue bahas. Lu pada harus udah lihat ya ini video aslinya tuh kayak gimana. Udah bertebaran di mana-mana. Tapi yang gue mau bahas adalah yang di kejadian ini. Jadi orang yang ada di tengah ini, Mas Hanif kalau nggak salah, itu menyayangkan kenapa ada supporter yang marah-marah terkait bilang dengan pasang kekalahan timnas sampai teriak-teriak. Ya lu harusnya udah pada tahu ya. Yang gue sangat sayangkan adalah statement dari Sastra Silalahi yang bilang kalau misalnya orang kalah yang pasang di Sydney kemarin, gue nggak tahu ini mungkin konotasinya bercanda kali ya, bercanda. Doi bilang kalau misalnya orang yang marah-marah ini adalah orang yang kalah masang dan nggak punya ongkos balik ke Indonesia. Bisa loh statement itu keluar dari seorang influencer yang berangkat ke Australia dibiayai oleh sponsor. Dari sponsornya Rexona ya. Orang yang dikatain sama Sastra Silalahi itu adalah pendiri Rumah Belajar Indonesia Bangkit RBIB Jogja. Dan juga menurut kesaksian orang-orang yang ada di sana sempat ada adu-adu mulut lah di situ ya antara pihak dari El Plin-Plan dan kawan-kawan ini dengan penonton-penonton yang UED ke sana.
Gue bingung ya, gue bingung jujur ya. Bisa loh kayak begitu dia ngomong begitu. Apakah nggak wajar ya pencinta timnas kayak gua, kayak kalian yang waras tentunya itu kecewa dengan hasil ini? Gak boleh gitu orang mempertanyakan dan meminta seorang El Plin-Plan yang merupakan figur pandit terbesar di Indonesia. Katanya itu untuk bisa kritis kepada Kluivert. Gue sampai hari ini masih belum lihat defense mekanismenya mereka. Apakah Kluivert bakal dibela bagaimana? Gue masih belum lihat. Tolong kalau ada kabarin ke gue, Boy. Pasti akan gue bahas. Menurut kalian gimana, Boy, terkait dengan Sastra Silala ini dan juga teman-temannya? Tulis di bawah ya. Tapi sudah minta maaf ya. Katanya sudah minta maaf. Akhirnya ya, El ngomongin di mobil minta maaf. Ya, Hanif dan juga Sastra akhirnya menyadari kesalahan mereka dan meminta maaf di DM. Meskipun gak dibales. Tapi ya ini respon sebagai gentleman lah ya, meminta maaf di ruang publik meskipun agak kurang karena nggak menampilkan wajah buat video lah. Karena kan yang kalian ucapkan itu ya di sini kan via video gitu, via live bahkan. Tapi ya udahlah, as a gentleman ya lu apologize if you ada salah gitu kan. Yang kasihan Raksona sih, apalagi di X gitu, di cancel habis-habisan kan parah ya, kasihan sih sebenarnya. Tapi ya lu juga sih. Orang yang kritik itu ke sana dengan duit pribadi, yang dikritik yang ke sana menggunakan sponsor. Udah disamperin, ya dikritik di tempat. Ayo dong kritisi dong ini, jangan-jangan mentang-mentang Belanda. Waktu di situ diem aja, waktu live di perjalanan tuh dia bilang mungkin orang ini kalah pasang gitu. Sehingga nggak bisa pulang ke Indonesia. Dia nggak tahu siapa yang dikatain itu kemarin, yang dikatain itu siapa gitu. Akhirnya minta maaf kan. Aduh, ini nggak heran juga ini. Kenapa ini brand ini mau-maunya dia itu bikin malu aja. Kemarin juga di ruangan itu kan. Sebenarnya nggak boleh sama PSSI, nyelonong aja bikin acara di situ. Nggak tahu juga ini. Mereka itu mengambil keuntungan dalam setiap laga timnas. Semua orang bisa berkomentar, saya pun bisa berkomentar dengan sudut pandang saya. Bukan mereka yang harus memonopoli komentar dan juga kritikan. Kita semua bisa kok. Dan juga belum tentu mereka juga benar. Bisa jadi kita yang benar gitu. Sudahlah. Siapa juga mereka kan? Nggak valid juga. Dan ini saya setuju teman-teman. Sekali lagi kalau ini pelatihnya Alex Pastoor. Wah, luar biasa. Ini memang CV-nya itu, background-nya yang paling cocok itu Alex Pastoor. Bukan El Bintang Laut yang jadi pelatihnya. Semoga pada saat pertandingan besok ini Selasa teman-teman melawan Bahrain, yang mengambil porsi terbesar itulah si Alex Pastoor, bukan Patricknya gitu. Kita berharap gitu. Atau kalau perlu pelatihnya diganti dia deh, Alex Pastoor. Assalamualaikum.